dia itu lahirnya bisa duluan begini nih posisinya. Nih harusnya kan ini tetap di sini ya. Nah ini dia turun begini, jadi ketika dia mau turun tuh malah ke takutnya ke gencet temen. Kalau bokong dia harus bokong sempurna kayak gini. Kalau zaman dulu kita bisa nolong persalinan kalau dia bokong sempurna ini posisinya. Oke, udah lengkap? Sudah Ibu. Ya, dibantu ya saya ini. Takut saya kecepatan. Ini siapa jadi probanus? Aku. Pengen tidur. Biasa, saya juga dulu selalu saya yang nunjuk kalau saya sekolah, karena saya merasa ya ketika saya jadi probanus itu saya akan memiliki kenangan yang lebih panjang ya, hafal tanda gejala tangan ya. Kalau kami dulu cara mengingatnya adalah Doran, Teknus, Perjol, Vulka, itu ada singkatannya ya. Doran itu adalah dorongan untuk meneran, Doran ya. Jadi ingatnya tanda gejala kala 2, pernah nggak dengar lagu itu? Ya, ada lagunya dulu ya, tapi waktu itu masih 58 langkah, makanya sekarang nggak bisa saya ajarkan kembali, takutnya sudah nggak relate gitu sama ilmu yang sekarang. Tapi untuk tanda gejala itu masih sama. Nah sebelum kita masuk ke tanda gejala itu kalian udah tahu belum yang mana tanda yang mana gejala? Apa bedanya tanda sama gejala? Nanti kalau saya tanya, misalkan dorongan untuk meneran adalah bagian dari tanda, tapi nggak mungkin sih saya bikin gitu. Pasti ibu ini datang ke ini mengeluh ingin meneran, nah itu adalah bagian dari tanda atau gejala gitu. Pasti gitu kasusnya ya. Ada yang tahu tanda gejala apa bedanya? Atau pernah baca? Jadi oke, ada yang lain? Bedanya tanda sama gejala. Dosen lain pernah bahas. Jadi bedanya tanda sama gejala itu sama kayak data subjektif dan data objektif. Ya, yang mana ada tanda? Tanda itu adalah yang dari objektif ya, jadi yang bisa kita ukur, bisa kita periksa, ibaratnya berdasarkan data pasti ya. Kalau gejala adalah subjektif yang dirasakan oleh ibunya, bisa benar, bisa salah. Makanya sebenarnya kalau gejala itu tidak bisa kita jadikan acuan utama. Ya, misalnya nih kayak ibu, aduh saya mau BAB, saya udah mau lahiran gitu. Tapi ternyata setelah kita periksa pembukaannya belum lengkap. Nah, apakah itu sudah bisa dikatakan dia masuk kala 2? Belum, ya kan? Nah, makanya ada namanya tanda dan gejala, itu dua-dua harus kita lihat. Apa saja tadi? Doran, Teknus, Perjol, Vulka ya. Ingat, tanda gejala kala 2, Doran, Teknus, Perjol, Vulka. Siap alat, siapkan diri. Sebenarnya lebih enak seperti itu ya kalau menghafalnya pakai lagu ya, kalian bisa kreasikan sendiri lah ya. Nah, kalau dorongan untuk meneran itu masuknya tanda apa gejala? Tadi gejala ya, karena dorongan meneran itu kalian apa ibunya yang ngerasain? Ibunya ya, itu adalah gejala. Doran ya. Teknus, tekanan pada anus ya. Jadi kalau misalnya dia udah pembukaan lengkap, itu pasti anusnya akan tertekan. Itu termasuk tanda apa gejala? Tanda ya, karena bisa kita lihat benar nggak itu anusnya tertekan gitu ya. Teknus, terus perjol, perineum menonjol ya. Jadi kalau misalnya dia kepala itu ya, pasti kalau misalnya dia memang sudah di bawah, pasti perineum dan anus itu nyatu nggak, maksudnya berterhubung nggak? Saling terhubung nggak? Mana yang buat full palsy itu? Oh ibu di ini bu, tetap di pantong panggul. Oh nggak dikasih. Kalau kalian sudah belajar anatomi fisiologi,
Kalian masih ingat kan? Itu kalau perineum itu kan nyambung sebenarnya ke anus. Ya, makanya kalau saya robekkan perineum itu ada yang bisa sampai ke anus karena kan dia nyambung. Ya, makanya tadi kalau misalnya ada tekanan anus biasanya juga ada perineum yang menonjol ya, karena kan dia saling terhubung. Ya, tadi Doran teknus, perjol penonjol vulva membuka. Ya, itu adalah tanda ya. Doran, teknus, perjol, Doran teknus perjol vulva. Doran teknus perjol vulva. Kemudian kita lihat katanya nah, itu sudah bilang gitu, kita langsung cek. Oh iya benar ada perineumnya yang menonjol. Kemudian apa tadi? Vulvanya membuka, satu lagi Anusnya tekanan pada anus. ya. Nah, dan setelah itu, setelah kita tahu siap alat, siapkan diri ya. Kita persiapkan diri kita dengan menyiapkan alat ya. Kita pastikan bahwa kelengkapan alat. Benar gak tadi? Ya. Tadi persiapan alat ya. Nah, yang kayak spet seperti ini. Ini kan tangan kita belum pakai handscoon ya. Nah, jadi semua alat yang tidak membutuhkan handscoon itu kita siapin semuanya sebelum kita nolong persalinan ya. Jadi ini dibuka. Cara membuka ini, masukin ini, tahu caranya? Tahu ya, seperti ini ya. Ya, oke. Nah, ini masukkan di tong sampah. Semuanya masukkan. Kasak ada ya, oke. Pastikan semuanya lengkap ya. Celemek ada, oke. Pakaian bayi, nah kita juga ini kan pasti kita belum bilang ya ke keluarga, jadi kita langsung persiapkan kita dengan cuci tangan ya. Benar, kamu sebutin. Takutnya saya kecepatan atau ada yang sudah? Ini kan pertama mau pakai APD dulu Ibu. Cuci tangan dulu. Ini kan ketiga pastikan kelengkapan peralatan. Pak, kalau misalnya mau cuci tangan dulu nggak apa-apa, mau APD, tapi ini detailnya sesuai dengan pakai APD dulu ya. Karena kalau misalnya kita pakai APD itu apa lebih memudahkan kita, jadi kita nggak pegang sana sini lagi nih. Nah, Lalu lepaskan dan minyak semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk yang bersih dan kering. Nggak ada tisu. kita mulai dari atas dulu biar nggak ada yang ketinggalan. Kalau saya lebih prefer urutan karena biar kita nggak ketinggalan, tapi terserah sih kalau namanya APD, suka-suka kalian mau pakai yang mana dulu ya. Beginiin aja. Susah. Ya, pakai sepatu bootsnya ya, jangan lupa. Saya ya, ini semua perhiasannya dilepas karena perhiasan saya sudah sempit ya, jadi tidak bisa dilepas ya. Nih maskernya bersih kan? Bersih Bu. Tapi nggak bisa karena hijab ya. Ya anggap aja udah dipakai ya. Udah, habis itu kita cuci tangan. Ini tisu enggak? Oh enggak bohong. Enggak bohong. Lalu memakai APD udah yang memasang perlak Ibu.
Nah, mendapatkan alat full hygiene. nah ini kita pakai pelak, karena kalau di rumah sakit biasanya ada pelak yang gede itu, yang kalau buat bayi ya, yang warna coklat kan, warna hitam gitu. Iya tadi. Warna merah. Tadi Bisa udah pakai nyiapin, itu. tapi kata Tapi kalau misalnya nggak ada, pakai underpad ya. Cara pakainya, Ibu, ini saya mau pasang alasnya dulu ya Bu ya. Bisa miring ke sana dulu Bu. Nanti Aca pulang-pulang bawa bayi. Miring ke sini ya Bu ya. Ya, masih pakai plastik, masih segel. Alat berupa hygiene ya, didekatkan. Oke. Dan Kartu set itu. Batu set. Udah kita setkan. Setelah itu memakai handphone DTT. Nah ini ya, kan kita udah pakai handphone. Saya bilang kemarin ya, ada dua kondisi. Kalau misalkan posisinya intinya tidak BAB, bersih ya, maksudnya cuma lendir darah aja, itu ada pendapat yang mengatakan tidak harus ganti handscoon. Kenapa? Karena kan kita akan dimasukkan ya kena cairan-cairan dia juga ya, dan itu juga biasanya kan cairan itu tidak ada mengandung infeksi, ibaratnya bakteri apa segala macam, tidak ada. Yang kita khawatirkan adalah ketika misalkan pas kita vulva hygiene ada BAB. Nah kalau dia BAB itu kita wajib banget untuk ganti handscoonnya ya, karena udah ada kontaminasi dari fesesnya ya. Nah ini juga ya, pada saat sebelum ini kita lakukan vulva hygiene, ini harus benar-benar hati-hati, karena kan ini, nah ini posisi pas naruh handscoonnya salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kalau kayak gini kita akan kesulitan ya. Ini kan barang steril semua ya. Kalau misalnya posisinya di bawah seperti ini, pasti kita akan susah ngambilnya dari mana ya. Jadi ini saya kasih contoh, kalau naruhnya itu handscoonnya itu harus paling atas, kalau enggak dipisah seperti ini ya, dipisah ibaratnya yang segala macam yang berbesi-besian ini ya di samping sana, ininya yang di samping sini ya. Sudah seperti itu. Ini baru kita pakai handscoon ya. Pakai handscoon juga kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai nanti pakai handscoon begini ya, begini gitu. Kadang kita nggak sadar gitu. Nah ini yang kalian sering lupa ya, langsung pakai handscoon dua-duanya, lupa ini untuk dibuka ya, nanti lebih kayak ngeheng gitu kan. Saya harus gimana ini gitu kan, ujung-ujungnya ngumpet-ngumpet gitu. Nah ya kira saya nggak lihat gitu ya. Nah itu kita harus benar-benar perhatikan ya. Nah kalau misalnya kalau sudah pakai sebelahnya baru. Sama kasusnya kalau kita pakai masukin oksitosin nanti ya. Sudah ya, lihat. Nah ini kalau misalnya posisinya ini kita sudah pakai handscoon, pastikan jangan kita begini ya, pakai cara saya tadi ya, pakai siku atau maaf ya Bu ya, pakai ini. Pokoknya yang ini jangan sampai terkontaminasi ya. Kalian pokoknya berpikirlah bagaimana caranya ini terlindungi ya, sampai ini megang sana sini ya, ini begini ya.
Ibu maaf ya, saya bersihkan dulu ya Bu ya, ini kan sudah mau lahiran. Jadi saya mau bersihkan lalu saya mau periksa dalam dulu ya. Kemudian kita masukkan. Ini ada dua cara ya. Ada yang satu-satu, ada yang begini nih, direndam begini ya ada. Ya, tapi ada juga yang sistemnya satu-satu begitu total. Ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi kalau saya menganut sistem yang rendem. Ya, biar nggak ribet, cocok-cocok gitu ya. Jadi langsung direndam, ambil ya. Saya mulai dari mana? Ingat ya. Kalau Bapak Hejin dibuka. Ya, jangan cuma dilihat doang. Dibuka. Mulai dari mana? Labia major kiri. Labia minor kanan. Labia minor kiri. Labia minor kanan. Vestibulum perineum. Perineum boleh kalau misalnya kalian coba. Ini kan satu jalur ya sebenarnya, ya mau langsung sampai anus juga nggak masalah. Apalagi kalau misalnya dia posisinya bersih, tadi nggak ada feses ya. Nah sudah. Nah kalau misalkan ini tadi kalian mau periksa dalam, berarti ini jangan diberesin dulu ya. Kalau nggak mau ganti handscoon, tapi kalau kalian mau ganti handscoon, berarti boleh diberesin dulu. Oke, ingat pokoknya prinsipnya ini nggak boleh pegang-pegang yang lain ya. Kalau misalnya mau ini sudah langsung periksa dalam. Oke, gimana kemarin caranya periksa dalam? Prinsipnya apa? 3. Yang pertama tadi kemarin Steril. Terus tahan bagian fundus. Pegang bagian fundus. bagus ya, itu diingat sampai kapanpun ya. Nah, Ibu saya periksa dalam dulu ya. Buka ya, jangan lupa dibuka. Ini tarik nafas Ibu, tarik nafas ya, masuk. Tangannya jangan ke atas klitoris ya, ke samping. Setelah masuk, tangan kita dua-duanya, tangan kita Pegang ke fundus. Tarik nafas ya Bu ya, saya periksa dulu ya Bu. Nah, setelah kita periksa, oh pembukaannya sudah lengkap ya, gravitasinya kepala ya, porsinya sudah menipis ya, pembukaannya lengkap Bu. Ini sudah lengkap ya Bu ya, kita kita tolong persalinannya ya Bu ya. Bu semangat ya Bu, tarik nafas lagi Bu. Oke, nah baru abis dari sini baru kita bereskan, karena kan kita mau ganti handscoon yang baru. Tadi handscoonnya kamu saya bilang kemarin 2 ya? Iya. Satu lagi mana? Ada 3 ya? Anu nih. Enggak, Ibu bilangnya 3 yang itu Ibu, yang steril. Oh. Atau kan saya bilang BTT atau steril. Ya udah nggak apa-apa sih. Ya udah nggak apa-apa. Oke ya. Kalau sudah ya boleh dikembalikan atau ditaruh di bawah sini. Handscoonnya masih dipakai? Enggak. Oh, kan tadi udah bekas tolong Periksa dalam. Ya, jadi kita ini air klorin ya. Dikocok-kocok dulu begini. Apa fungsinya kita kocok-kocok begitu? Itu membunuh agar tidak terhindar Karena dari kan ada kuman yang dia itu Iya. menempel ya. Kalau kita cuma celupin doang, berarti dia nggak terlepas gitu loh dari ininya ya, dari handscoonnya gitu. Makanya kita harus gosok-gosok seperti ini, baru dibuka secara kembali. Oke, lanjut. Setelah itu memberitahu Ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan bantu Ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Lalu menunggu hingga Ibu timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan Ibu dan janin, ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif, dan dokumentasikan semua temuan yang ada. Menjelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada Ibu untuk meneran secara benar. Oke, nah kalau ini ya, misalkan ibunya sudah mau lahiran banget, ibaratnya sudah siap gitu ya, kita ini tutup dulu. Kenapa harus kita tutup dulu? Karena ada steril. Iya, karena takutnya ada kontaminasi ya, ada kontaminasi bakteri selama dia terbuka. Makanya kita tutup dulu. Ya, baiknya tutup dulu ya. Kita lihat dulu ibunya, kalau memang udah benar-benar ready nih, udah kayak dia mau ngeden terus, berarti ini nggak usah kita pindahin dulu. Tapi kalau misalkan dia kayak masih hisnya belum terlalu
banget gitu ya. Nah berarti kita tunggu dan kita taruh dulu ini bak instrumennya. Tapi kalau misalnya ini kita anggap sudah benar-benar nih mau lahiran, kita ngomong, Bu ini tadi kan pembukaannya sudah lengkap, kita akan siap menolak persalinannya, Bapak baju bayinya mana? Sudah disiapkan semuanya. Jadi kalau misalnya sudah, nanti kita siapkan, makanya kita siapkan semuanya ya, perlengkapan bayi, kayak baju-baju bayi semua ya, yang untuk di lampu sorot ya kan, kita nanti ada juga persiapan untuk resusitasi kalau bayinya lahir terus di asfiksia, terus kita siapkan juga untuk di di lampu sorot ya. Nah jadi kita sudah bilang tadi, Bapak tolong nanti dampingin ibunya ya Pak ya. Nanti kalau misalkan sambil kita ngomong sama bapaknya gitu, kita sambil siapin juga nih, sambil gerak kalau misalnya memang bapaknya tadi belum ngasih baju bayinya. Tapi kalau misalkan memang sudah disiapkan semua, yaudah kita bilang ngomong aja, Bapak ini ibunya sudah mau lahiran, jadi tolong didampingi kalau misalnya pas lagi sakit ibu ngeden ya, cara ngedennya kita kasih tahu cara mengeden yang benar. Kalian tahu gimana? Jadi ketemu gigi, dagu ke hadap ke perut, lalu tangan di Dagu tempel ke dada. lihatnya ke perut gitu Bu, lihatnya ke perut. Nah keuntungan jadi probandus ya, jadi dia tahu gitu pas kakak-kakaknya ujian ya. Jadi gini ya Bu ya, jadi saya ajarin dulu cara mengedang ya. Nanti kalau misalnya pas kencang perutnya, mules kayak mau BAB, ngedengnya itu nggak boleh di leher Bu ya, nggak boleh di leher. Tenaganya ibu pusatnya kayak ibu mau BAB keras, jadi ke perut ya, ke arah perut, terus giginya diangkat, kakinya ditarik seperti ini ya Bu. Nah tangannya dimasukkan ke antara ya lipatan kaki diangkat ya, kemudian matanya menuju ke perut ya, gigi ditutup ya, mulut ditutup, gigi ketemu sama gigi, kemudian dagu menempel ke dada. Oke Bu, jangan bersuara dan mata dibuka. Kenapa mata harus dibuka? Pecah. Oke, ya benar ya. Jadi kalau misalkan pada saat persalinan ada kan ibu-ibu yang gitu kan ya. Kenapa nggak boleh? Tadi benar ya, takut Udaranya pecah. Ya, karena ketika kita ngeden itu kan ada tekanan. Nah, takutnya energi tekanannya itu malah overnya ke bagian mata bukan ke perut. Dan yang kedua itu memudahkan kita untuk koordinasi sama ibunya. Misalnya dia ngeden merem, dia nggak tahu nih progresnya udah sampai mana. Misalnya kita ayo Bu, kita udah semangat Bu, kita udah gitu-gitu, dia merem kan, dia nggak tahu gitu, dia nggak melihat kita gitu. Tapi kalau misalnya malah ada beberapa penelitian yang bilang bahwa lebih baik itu kalau kita mau lahiran itu pakai kaca. Pernah nggak sih lihat, dengar atau baca? Kalau bayi lahiran tuh dikasih kaca ibunya, biar dia kenapa? Termotivasi. Oh iya ya, dikit lagi nih, udah kelihatan kepalanya Bu, ayo Bu gitu. Jadi aku ngeliat di kaca bahwa oh iya ya, sedikit lagi saya harus ngeden lagi nih, dikit lagi. Ya ada beberapa yang pakai metode kaca itu untuk memberikan motivasi lah. Tadi gimana tadi cara ngeden yang baik, Habibah? Ini Apa ini? matanya harus dibalikin, karena kalau misalkan tutup pembuluh darahnya pecah. Terus kakinya direnggang begini Bu, terus tangan dilipat ke sini. Bukan begini ya, begini. Iya, begini. Ya. Ya dari Begini SKJ. dari dagu ke dada. Oke. Terus matanya pandangannya kemana jadinya? Ke perut. Ke perut. Oke, ya. Ingat ya, Iya. cara ngeden ya. Jangan sampai salah lagi. Oke, sudah diajari Bapak. Nanti kalau misalnya ada ibunya sudah tidak lagi mau ngeden, Bapak bisa bantu lap keringat ibunya ya. Makanya romantis. Kalau yang LDR pasti sedih gitu ya, nggak tahu, karena kadang-kadang di momen-momen itulah suami kita tuh kadang baru sadar, oh iya ya, istri saya nih susah loh melahirkan gitu loh.
biasanya rasa cintanya akan berlipat-lipat bertambah. Udah? Tadi udah sampai situ. Kemudian apa lagi? Lalu melakukan pimpinan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya, atau tidak meminta ibu berbaring terlentang. Lalu menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Udah semua tadi ya. Lalu menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu. Menilai DJJ setiap 5 menit. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi, segera dalam waktu 120 menit atau 2 jam meneran untuk ibu primipara, atau 60 menit atau 1 jam untuk ibu multipara. Merujuk segera, dirujuk. Dan itu cuma informasi ya. Selanjutnya, jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran, udah. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Ya. Jadi kalau dulu ya, untuk mengingatnya, kalau sudah kepala 5 sampai 6 cm di depan vulva kayak gini nih ya. Biasanya itu udah ada rambut-rambutnya tuh keluar gitu ya biasanya. Nah, kalau sudah itu, kalian ingat handuk, bokong, buka sarung. Itu ingatnya. Handuk, bokong, buka sarung. Itu apa, Bu? Handuk kita letakkan handuk di perut ibu, bukan di bokong. Handuk dulu. Ini kan lagi ngomongin handuk. Ini Ya. handuk bayinya. Handuk, ini handuk untuk ngeringin bayinya, ya. Handuk. Ini ya? Sorry. Baju bayinya dulu. Ini. Handuknya. Bedong bayi dulu ya. Ya, handuk, bokong, ya, buka. Handuk, bokong. Buka itu nggak pakai instrumen. Ya, bokong itu ini nih, kain segitiga ini. Ya, kain segitiga yang buat nolong lahiran. Ya. Nah, tadi oksitosin kok Itu oksitosin dimasukin ke squid ibu pertama kali pas. enggak. Jadi tadi ada pas pakai sarung tangan itu ya. Iya. Siapa? Nah, jadi pas apa namanya? Tadi pakai sarung tangan satu. Oksitosin dulu harusnya. Nah, jadi tadi harusnya pas buka itu tadi pakai sarung tangan tadi satu tadi, makanya buka tadi segala macam yang untuk apa namanya, untuk periksa dalam tadi vulva hygiene ya, sama kita ini apa, patahkan ampul ya, patahkan ampul tadi kan udah di sini nih posisinya, tadi kan udah masuk nih. Nah terus ini tadi kita kan udah pakai sarung tangan satunya, nah kita patahkan ampulnya pakai kasa, ini kan masih steril, jadi nggak apa-apa kita pakai sarung tangan, ya, paham nggak? Nah ini tadi sudah dipatahin ya, saya ini tadi komnya ini ya. Nah baru kita ambil, ini kan tadi masih steril ya, ini kan kita pakai sarung tangannya steril. Baru kita masukkan ininya tadi begini, ya sudah masukkan, baru kita gini lagi. Nah untuk memudahkan lagi ya, kalian begini aja taruhnya di sini. Tadi nggak kamu baca ya oksitosin ininya ya? Cuman tadi saya cuma nyiapin spatnya doang. Ya sorry ya. Nah jadi sampai situ baru kita pakai sarung tangan lagi. Di sini. Nah, makanya tadi ini harusnya sarung tangan itu adanya 2 di sini ya, harus ada 2. Tadi udah handuk, bokong kan pasang ini, buka pakai instrumen, terus kita pakai makanya saya bilang tadi kan dia pasang handuk, kalau dari dokter kliniknya pasang handuk, terus Pasang handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. iya, terus Letakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. nah ya
Kita tapi kalau misalnya dari apa namanya dari situ ini kan apa namanya steril ya, kalau kita baru buka terus pasang ini dulu belum buka bak instrumen otomatis nggak steril. Jadi kita harus pakai logik juga ya, ini kan steril berarti kita harus pakai sarung tangan dulu ya untuk masang dupnya sepertiga ya. Begini ini kan gede ya, nah kita benar-benar iniin buat setengah. Nah begini ya posisinya ya, kenapa begini biar kita bisa nih Ambil kepala bayi. buat nahannya. Oke udah Lain membuka tutup partusnya dan perhatikan kembali memakai sarung tangan DTT. nah dia baru pasang ini dulu baru gitu. Oke terus Jadi itu ganti handphone lagi ya Bu? enggak, makanya tadi pakai sarung tangan aja dulu karena kan ini kan steril ya, baru ambil dupnya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai sarung tangan pegang dup itu nggak steril dupnya gitu ya, karena dupnya ini dup steril gitu ya. Terus Lalu saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. oke, misalnya ibunya sudah mau ngeden ya Bu ya, Bu tarik nafas Bu. Nah ini kita tahan ya perineum. Kalau aslinya kan dia nggak selebar ini ya, jadi kita tahan benar-benar di perineumnya ya, di bagian sini ya, ditekan. Fungsinya apa? Agar tidak merobek kan? Biar nggak robek ya, biar nggak robek. Terus juga kita memudahkan ibaratnya gini loh, kalau misalnya dia kan kayak gini, kalau misalnya ini kita tekan ke bawah otomatis dia akan gampang. Kebayang nggak ya, kalau misalnya ini kan bulatan nih, kita tekan bagian sininya otomatis dia akan gampang kan itu keluarnya gitu. Itu fungsinya ya. Ini kita tekan seperti ini. Ayo Bu tarik nafas Bu. Kurang. Saya gini nih ya. Nih. Nah, terus kita nah, saya gini ya. Nah, ini fungsi kita nekan ke kepalanya ini agar dia posisinya benar-benar begini nih, nunduk ya, karena ketika dia nunduk itu akan ibarat kalau kalian pernah koprol ya. Kalau koprol itu kan kalau begini semakin kalian apa deket dengan dagunya deket dengan dada pasti itu lebih gampang buat muter kan, buat berguling gitu. Sama kayak si bayi ini, makanya kita tahan ini ya dan tekan ini kepalanya ya, bagian ini ya. Oke ya Bu, terus Bu. Ya Bu, terus. Nah, ketika misalnya sudah keluar nih palanya begini, dia kan akan putar paksi luar. Sambil dia menunggu putar paksi luar, kita bersihkan Mukanya. muka, pokoknya area jalan nafasnya. Kalau misalkan dia tiba-tiba kelihatan nih agak susah banyak lendirnya gitu ya, kita langsung sak dengan dili. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah ya. Nah, misalnya ini kita sambil lihat lilitan. Ini juga yang sering banget dilupain ya. Kalau kalian praktek itu ngecek yang namanya tali pusat. Ya, itu ada lilitan apa enggak. Dia kayak merasa pasti nggak akan ada lilitan, belum tentu ya. Jadi makanya kita lihat dulu nih, ada nggak lilitan tali pusatnya. Misalnya nggak ada, baru boleh kita lanjut. Tapi kalau misalnya ada, caranya dilonggarkan ya. Kalau misalkan dia ngikatnya nggak terlalu kenceng, itu kita bisa longgarkan begini ya. Nah, dilonggarkan, kemudian kita keluarkan dari ya, kalau misalnya dari atas ini ya gitu, arahinnya ke bawah. Kalau misalnya posisinya ke atas, dikeluarin begini. Kalau ya tergantung lihat posisi lilitannya bagaimana ya. Pokoknya biar dia bisa dilepas aja gitu dari lilitannya. Tapi kalau misalnya dia benar-benar kenceng,
kencang banget ngiketnya, ya terpaksa berarti harus digunting. Itu caranya ya. Nah, oke, sudah nih dia putar paksi. Nih, ini namanya posisi biparietal ya. Dia posisinya kenapa biparietal? Karena dari kepala ini kan ada bagiannya. Ya, ini namanya biparietal, posisi biparietal. Oke. Nah, kalau udah ini tangan kita gini megangnya. Ya. Begini untuk mengeluarkan bahu bawah dulu. Ya. Bahu bawah kita tarik bukan tarik ya. Dia pasti kalau ngeden pasti akan keluar sendiri. Jadi kita sebenarnya nggak boleh narik, tapi kita ikutin alurnya tapi arahkan ya, arahkan ke atas. Nah, nanti sampai bahunya ini lahir ya, bahu bawahnya lahir ya. Kemudian kita pegang nih. Ini namanya sanggah. Posisi sanggah. Apa? Kenapa? Karena kita menyanggah bahu bawahnya. Nah, setelah itu untuk melahirkan bahu depan kita namanya gerakan menyusur ya. Menyusur itu apa, Bu? Begini. Nih, kita susur nih. Karena kan ini akan cepat sekali prosesnya ya. Cepat begini. Langsung kita taruh di perut ibu, kita nilai sekilas ya. Jadi saya kalau nggak pakai daftar tilik dia terus aja gitu. Makanya jadi nanti takutnya ada yang kelewat dari daftar tiliknya gitu ya. Karena kalau pas proses lahirannya beneran itu nggak akan ada per step seperti itu, pasti langsung akan satu doang gitu. Nah, udah pas lahir kita bersihkan, ini sambil kita nilai nih, apa yang kita nilai? Pas ngisi swab masih ingat Apgar? Teresia tuh kemarin jago Apgar. Appearance. Apa yang dilihat ya? Kulitnya, apa dia kebiruan, apa dia merah ya. Kalau dia ke merah berarti bagus. Terus apa lagi? Gimik bukan ya? Dia aja udah lupa. Baru semester kemarin. Apalagi yang lain. Gram. Ayo. Puls ibu. Iya, pulse. Iya, ya, denyut jantung. Tapi kalau denyut jantung kan kita harus dengarkan ya. Berarti kita tidak sempat ibaratnya untuk menilai sekilas itu, tidak melakukan yang namanya pemeriksaan puls. Terus apalagi yang bisa diamati dari Apgar itu selain puls? Jadi dia nangis apa enggak gitu. Kalau dia nangisnya kuat apa dia merintih, ada kan baik cuma kita gitu doang ya. Nah, ada yang benar dia nangis kuat, justru kalau misalnya dia merintih begitu kita harus pukul ya, pukul dalam arti bukan buat menyakiti tapi biar dia nangis gitu. Begini biasanya kalau dokter tuh saya begini tuh di kakinya ya, bukan dicubit-cubit begini juga ditiru anak orang KDRT katanya KD apa tuh kekerasan dalam klinik ya. Enggak, itu di sini. Ada juga yang di pundak gitu ya, ada yang begini aja ya. Ya tergantung situasi dan kondisi bayinya juga. Kalau misalnya dia nggak nangis sama sekali tuh biasanya yang benar-benar beginiin banget ya, terus digini-giniin banget tuh pas ngeringinnya kita harus agak kuat ibarat gitu, karena untuk biar dia respon. Ibaratnya kalau kalian ngalamin nemuin orang pingsan ya, kalau orang pingsan kan gitu ya, kita pukul-pukul gitu kan ya, kakinya digelitik-gelitik gitu, sama ya. Jadi kita biar dia Apgar skornya membaik gitu, ya, karena kan yang dinilai itu berapa menit Apgar skor. Ada 3 kali nilai Apgar skor. Ayo. Sebelum 10. Sebelum 5. 1. Hitung ya. 1 dulu. Ya pokoknya ingatnya 1, 5, 10. Gampang loh ingatnya. 1, 5, 10. Ya. Oke, jangan dilupain lagi. Oke, ini sudah tadi ya, sampai dikeringkan. Oke, sampai dikeringkan, terus membungkus kepala dan bayi dan badan bayi kecuali di bagian dalamnya. Oke, ini ya, kalau misalnya sudah ini kan ada penggantinya.
Nah ini kita sedotin dulu. Ntar lihat video aja, ntar aku lihat video. Enggak, karena kan dia mau IMD. Sudah ya, enggak dibedong. Dorong tadi dorongan apa tadi? Udah, baru kita potong ya. Iya. Menjepit tali pusat menggunakan Ya. klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua cm dari klem pertama ke arah ibu. Nah, ini ada juga beberapa pendapat ya. Ada yang menganut biarin aja dulu lah tali pusatnya, ya nggak usah dipotong dulu. Kenapa? Karena katanya ya menurut penelitian itu kalau bayi yang nggak dipotong nih tali pusatnya, kan di dalam plasentanya nih kan masih ada nutrisi-nutrisi. Nah, jadi biar dimaksimalin dulu nutrisinya. Nanti sekitar setelah dia selesai IMD, malah ada yang menganut berhari-hari dulu, seminggu dulu. Gitu. Ada dulu ya. Nah, coba deh kalian cari ya. Itu dia nggak dipotong. Jadi dia bawa kemana-mana nih plasentanya kemana-mana. Tapi ada yang kontra dengan hal tersebut karena kan itu ibaratnya plasentanya sudah mati, ya sudah mati. Jadi udah nggak ada sirkulasi yang terjadi lagi di plasenta. Nah takutnya itu malah tidak baik. Nah itu masih ada pro kontra, tapi ada pendapat yang seperti itu ya. Kita menganut paham yang langsung dipotong saja ya. Nah jadi kalau misalnya ingat ya, aslinya tali pusat itu penuh dengan darah. Ya, jangan sekali-sekali kalian potong tali pusat tapi kalian nggak diurut. Ya, karena muncrat. Ya, pengalaman pribadi. Saya tuh mendapatkan ilmu itu malah bukan banyak di kelas loh, karena banyak di prakteknya. Kenapa? Karena kayak gini nih, kalian pasti nggak iya, tapi pas di lapangan pasti gebleng semua kan kalian itu kan. Pastinya kalian ingat tuh pasti yang pas kejadian di sana, bukan pasnya di kelas. Nggak bakal ingat, percaya deh omongan saya, nggak bakal ingat sedikit pasti yang kalian ingat. Pasti yang kalian ikutin apa kakaknya yang di lapangan, ya kan? Nah begitu. Tapi kalian harus ingat lah omongan saya ya. Jadi kalau ini jangan lupa ya, kalau saya mau jangan ingat, jangan lupain ya. Nah ini diurut dulu ya, dipegang tali pusatnya begini. Kalau kalian cuma ngurut begini aja kadang nggak maksimal aslinya, karena tali pusat itu kan kecil banget. Kalian tahu nggak sih kayak pernah makan usus ya apa ya? Pokoknya kecil banget dia tuh. Iya, jadi kayak karet, bener kayak karet ya. Jadi kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya pengalaman saya pribadi, kalau cuma diurut begini doang, dia kurang maksimal ya, kurang maksimal. Jadi saya selalu pegang seperti itu. Bener-bener diurut tuh. Nanti kalau misalnya diurut tuh dia jadi gepeng, kayak apa ya, kayak dikeluar. Kalau kalian makan coko ya, coki kayak ada sensasinya gitu makan coko ya. Nah begitu sama ya, kalau setelah kita masuk ke mulut kita kan, kalau ke mulut kita kan dia langsung kempes gitu kan. Nah itu sama persis kayak tali pusat. Jadi ketika kalian dorong itu akan gepeng seperti itu ya. Nah sudah, setelah itu kalian pasang klem. Gunting. Ya, 3 cm ya, sekitar sini lah ya. Oke. Terus sama satu lagi, ini harus kalau ini buat heating. Iya. Ya. Nih, udah ya, mau sebelah sini juga semua boleh ya, suka-suka. Kalau ini nggak ada aturannya. Nah saat kalian memotong tali pusat ya, kalian harus tahu nih fungsinya nih. Jangan sampai kalian potong tali pusat pakai gunting yang ini. Ini gunting apa? Perban. Iya, buat episiotomi ya, jangan sampai salah. Ini tali pusat itu yang ini ya, kalian harus tahu ini ada fungsi-fungsinya, nggak sembarangan. Nanti kalian klaim tali pusat pakai ini buat jahit ya, jangan salah. Nah oh ya tadi juga nanti ya, saya ada kelewatan juga nih. Tadi kamu nggak bacain anatomi ya.
Ya, oke ya. Nah, ini dipotong ya. Jangan lupa cara motongnya kita lindungi perut bayinya. Jadi jangan kalian begini. Untuk terus. Ya, jangan ya, jangan ya Dek ya. Nah, tapi begini ya, harus lindungi nih perutnya ya. Kenapa? Biar nggak kena pisau. Ya. Nih dipotong ya begini. Dari sini juga boleh, terserah ya. Udah, Cabut. gitu sudah ya. Ininya begini ya. Nah, ini biar nggak gampang. Nah, ini begini ya. Sudah. Tapi tali pusarnya mana? Ada ibu di situ di gelas.